Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih tetap semangat? Ya. Kita hari ini akan mempelajari, atau tepatnya kita akan mempelajari tentang pelajaran Al-Quran Hadis. Namun sebelum pelajaran ini berlangsung, kami persilahkan kepada Ketua Kelas Fahrul Rozi untuk memimpin doa supaya apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Pada Fahrul Rozi kami persilahkan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih kami sampaikan. Berikutnya akan saya absen. Siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Mungkin hari ini siapa yang tidak hadir? Ada berapa? Oh, ada 3. Siapa saja? Dwi Ahmad Junaidi, terus Rizky Aditya, Ainur Rafiq. Junaidi kemana ini? Sakit. Kalau Aditya? Oh, sakit. Kalau tadi siapa? Ainur Rafiq kemana? Oh, sakit juga. Oke. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kemudian kami persilakan sebelum acara dimulai atau sebelum pelajaran ini dimulai, coba kopiah yang miring-miring, rambutnya yang itu yang keluar-keluar rambutnya itu tolong dibetulkan dulu. Kopiahnya luruskan ya supaya rapi ya. Kemudian berikutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama supaya kita sebagai bangsa Indonesia terpupuk jiwa nasionalisme kita, mencintai terhadap tanah air kita. Yuk kita silahkan bersama-sama berdiri untuk melakukan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih kami sampaikan, silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang bab yang pertama, yaitu infak dan sedekah, dan juga nanti beserta dalil-dalilnya dalam Al-Quran. Apa sih dalil tentang infak dan sedekah di dalam Al-Quran? Nah, itu nanti akan dijelaskan di dalam materi pada pagi hari ini. Kemudian saya singgung sebentar bahwa yang namanya sedekah itu berbeda dengan infak. Kemudian apa infak itu?
tentunya nanti akan dijelaskan di sini nanti. Sementara yang paling pertama kali kita pahami, yang pertama adalah bahwa setiap manusia itu mempunyai jatah rezeki dari Allah. Jadi semua manusia punya jatah rezeki dari Allah. Namun dalam rezeki kita yang diberikan oleh Allah ada hak-hak orang lain. Nanti siapa yang berhak? Di antara orang fakir miskin, yatim dan lain-lain. Kira-kira itu sebagai pendahuluan untuk materi kita pada pagi hari ini. Kemudian saya akan membagikan bacaan-bacaan yang saya kasihkan kepada kalian setelah ini, yaitu berkaitan dengan materi ya, materi yang akan kita pelajari. Satu siswa akan mendapatkan satu materi. Ya, silakan bisa berbalik ke sini yang bagian ini ya. Tolong ini yang kelompok 1 dibagikan. Kemudian yang kelompok 2 silakan berbalik sebelah sana, nggak apa-apa, membelakangi saya. Silakan dibagikan ya ke teman-temannya. Ya, silakan. Anak-anakku sekalian, perlu diperhatikan bahwa dalam pelajaran ini, infak dan sedekah ini, tujuannya apa sih kita itu mempelajari pelajaran ini? Yang pertama, untuk meningkatkan rasa sosial kalian, rasa peduli kalian kepada orang lain. Jadi harus kalian nanti setelah belajar ini diharapkan sampean lebih peduli kepada orang lain, terutama orang yang secara ekonomi itu lebih rendah daripada kita, pendapatannya lebih sedikit, atau bisa dikatakan fakir, miskin, anak yatim dan lain-lain. Selain itu, pembelajaran pada pagi hari ini juga nanti kalian bagaimana bisa membaca surat-surat atau ayat-ayat yang berkaitan dengan infak dan sedekah, kemudian bisa menerjemahkan. Dan minggu depan nanti kalian akan menghafal ya, menghafal ayat-ayat itu, kemudian juga terjemahannya ya. Nanti itu harus dihafal minggu depan. Caranya menghafal gampang, nanti ada tips-tipsnya ya. Terima kasih itu. Kemudian saya beri waktu 5 menit sampai 7 menit, 5 atau 7 menit untuk membaca materi yang sudah saya berikan tadi, dimulai dari sekarang. Hal-hal yang perlu dicatat silahkan dicatat ya. Saya kira cukup ya, waktu 5 menit sampai 7 menit tadi sudah dilalui bersama. Berikutnya saya akan menyampaikan bahwa kita sebagai siswa untuk pertama tidak berhenti untuk belajar ya.
Kemudian selain itu, kenapa kita diwajibkan untuk belajar? Karena selain perintah dari Rasulullah untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina, gitu ya. Selain itu juga kita dituntut untuk berbuat baik kepada sesama. Jadi kita selaku umat Islam pada umumnya diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada sesama. Kemudian sesi berikutnya kalian akan diberikan tayangan di melalui proyektor berkenaan dengan materi pada pagi hari ini. Ya, silakan disimak secara detail bisa ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis SDF. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang infak dan sedekah. Di mana kedua ini dicantumkan dalam surat Al-Fajr ayat 15 dan 18. Rezeki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dan digunakan sesuai dengan Allah. Maka bersyukur bagi semua manusia yang diberikan rezeki oleh Allah. Namun, rezeki yang kita miliki bukanlah untuk menjadi hak dari pribadi kita sepenuhnya. Kenapa? Karena di dalam rezeki yang kita peroleh, ada hak-hak orang lain yang harus kita berikan kepada orang yang dekat. Itu yang pengertian infak dan sedekah. Infak secara bahasa berasal dari kata anfaqo yang juga yang artinya membelanjakan atau membiayai. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam agama Islam. Lebih luas lagi, sedekah yaitu meliputi harta dan zakat. Bahkan seninya pun sebagai sedekah. Membuang racun atau duri dari jalan pun itu sudah dianggap sedekah. Infak dan sedekah hendaklah dengan menggunakan harta yang baik. Kemudian, infak dan sedekah itu berbeda dengan yang disebut zakat. Zakat mempunyai nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum. Namun infak dan sedekah itu tidak ditentukan. Bahkan sesuai kemampuan masing-masing manusia. Kemudian, infak dan sedekah hendaklah dilakukan atau diberikan dalam bentuk harta yang baik sesuai dengan tuntunan dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh wa la tayammamu khabitha minhu tunfiqu wa lastum bi'akhidhihi illa an tu'minu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil melainkan dengan memastikan harta atau tidak terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Baik. Jelas di dalam Al-Quran ini kita dianjurkan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Sudah jelas di dalam ayat ini dijelaskan tentang siapa yang berhak menerima infak dan sedekah dan prinsipnya adalah zakat. Ya, terima kasih kami sampaikan. Itu sekilas tentang pengertian dan kepada siapa nanti
sedekah dan infak itu diberikan. Kemudian ada satu video lagi untuk kalian amati tentang hikmah berinfak atau bersedekah. Silakan kita amati bersama. Belum tuh? Ya udah, kita cari lowongan lagi di tempat lain. Tunggu. Bawa apa ya? Kamu lapar ya, Bu? Yuk kita cari makan dulu. Ayo. Permisi, Mas. Mohon situasinya untuk saudara-saudara kita yang jadi korban bencana alam. Yuk kita bantu mereka. Kita juga kan lagi nyari jangan. Kita juga lagi butuh uang buat ongkos ke sana ke sini dan buat makan. Udah deh, masih banyak orang lain yang lebih mampu dari kita. Jangan begitu tuh, sesama manusia kita kan harus saling membantu. Kita bantu seadanya aja, Bu. Betul kata Mas Ahmad, kalau kita membantu mereka, maka sudah membantu kita jadi miskin kok. Jadi nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantunya dengan yang berlipat-lipat dengan cara yang tak kita duga. Lihat kondisi mereka yang sangat membutuhkan uluran kita. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan harta benda, dan masih banyak lagi. Mereka tidak lebih beruntung dari kita. Betul itu. Gimana? Mau bantu kan, Bu? Ya. Kalau kamu mau bantu ya bantu aja. Silakan. Enggak. Ya sudah lah. Mas, di depan ada warung tuh. Yuk kita makan di sana. Kamu aja sana yang makan. Aku nggak jadi lapar nih. Duit kamu habis ya, Mas. Makanya kalau kamu punya duit, gak usah deh sok-sokan ngebantuin korban bencana tadi. Jadinya kamu sendiri kan yang susah. Gak apa-apa kok. Ya udah kamu makan sendiri aja. Bener nih. Ya udah, kamu tunggu di sana dulu ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini? Iya betul Bu. Ini dengan saya sendiri. Ada perlu apa ya Bu? Ini serius Bu? Iya Bu, saya siap. Saya langsung datang sekarang juga. Cuy, akhirnya dapat kerja juga. Yeay. Akhirnya kenyang juga. Lah, Jamet, mana dia? Dasar gak setia kawan. Ya udahlah, jalan sendiri aja. Waduh, dengan saya tahu. Lari. Ya, terima kasih. Itu tentang video tadi yang pertama tentang definisi dan pengertian infak dan sedekah. Kemudian video yang kedua itu tentang contoh hikmah dari berinfak dan bersedekah. Ya. Kira-kira setelah diberi gambaran tadi akan saya berikan satu pertanyaan, beberapa pertanyaan ya.
Untuk memancing daya ingat kalian tentang apa yang dipelajari. Yang pertama, coba siapa yang tahu tentang infak? Definisi infak apa? Angkat tangan yang tahu, yang bisa jawab. Ya, Ahmad Hamdani, silakan. Infak berasal dari kata al-faqir, artinya membelanjakan atau membiayai. Oke, infak adalah berasal dari kata anfaqa yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kemudian siapa yang tahu tentang sedekah? Sedekah. Sedekah tadi? Silakan. Siapa saja yang paham tentang sedekah tadi yang sudah dijelaskan di materi tadi yang dibagikan juga sudah ada. Kemudian di video juga ada tadi ya. Ya. Ayo silakan Radifah. Sedekah. Kira-kira sedekah apa? Atau bentuknya sedekah? Ya, silakan Salman. Lebih luas lagi pengertian sedekah Ya. meliputi harta dan jasa. Terus? Makan sepenuh pun sebagai sedekah. Ya. Uang daging atau bumi dari jalan pun sedekah. Ya. Terus? Infak dan sedekah tidaklah dengan harta yang baik. Oke. Jadi sedekah itu tadi sebutkan bahwa tidak terbatas pada harta saja. Tapi kalau infak itu hanya harta. Jadi bisa senyuman itu sudah sedekah. Kalau ada ranting di jalan kalian atau ada paku di jalan itu kalian ambil dipinggirkan atau dibuang ke pinggir itu termasuk sedekah. Terima kasih. Kemudian berikutnya seperti biasa, nah Bapak akan membentuk, kalian sudah terbentuk sebagai kelompok seperti biasa ya. Kemudian sebelum itu mungkin ada yang ditanyakan dari kalian tentang materi. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Iya, silakan. Tujuan dari infak dan sedekah itu apa, Pak? Ya, tujuan dari infak dan sedekah itu apa? Bagus pertanyaannya. Muktadir saya ya. Tujuan dari sedekah dan infak itu adalah satu, untuk melaksanakan perintah berbuat baik kepada kita. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan jiwa sosial kita, kepedulian kita kepada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah bahwa infak dan sedekah itu bisa membersihkan jiwa kita. Nah, jadi ada banyak hikmah yang terdapat di balik sedekah ketika kita melakukan infak dan sedekah tadi itu. Di antaranya bisa menambahkan keberkahan kepada harta kita ya, pada harta kita. Kemudian hidup juga akan lebih berkah. Ada lagi pertanyaan? Iya, silakan. Iya, tadi sudah dijelaskan di video bahwa perbedaannya infak dan sedekah. Kalau infak itu terbatas pada harta. Kamu ke masjid memberikan uang, itu juga termasuk infak. Lah kalau sedekah itu lebih luas lagi, tidak hanya berupa harta. Apa? Senyuman juga sudah termasuk sedekah. Kemudian mengucapkan salam juga termasuk sedekah ya. Menjawab salam juga termasuk. Kemudian selain itu membuang ranting itu termasuk sedekah. Kemudian ada barang-barang bekas di rumah yang tidak terpakai, sekiranya nanti ada orang bencana itu kita sumbangkan, baju-baju bekas yang layak itu termasuk sedekah. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya, sudah cukup. Silakan karena sudah terbentuk kelompok seperti biasa dari 28 tinggal 77 ya nanti. 7 beberapa anak nanti ada yang tidak hadir. Silakan kelompoknya tadi mengutus karena sudah mempelajari ya ke kelompok yang lain ya. Ke kelompok yang lain. Jadi kelompok 1 siapa yang jadi tadi yang lebih menguasai akan bertamu ke kelompok 2 untuk menerangkan tentang materi ini.
Kelompok 2 nanti ada yang bertamu ke kelompok 3 untuk menjelaskan. Kemudian setelah itu kelompok 3 nanti akan ada yang bertamu ke kelompok 1, begitu ya? Paham ya? Nah, silakan kelompok 1 siapa? Ya, Subhan, ya. Subhan Rosadi. Kemudian kelompok 2 siapa? Oh ya, Fahri. Kelompok 3 siapa? Oh ya, Radifah. Silakan bisa bertukar tempat. Proses diskusi ini tetap saya nilai siapa yang giat dalam diskusi ini nanti ada nilai tersendiri ya. Kemudian setelah nanti diskusi di kelas di kelompoknya masing-masing, nanti setiap kelompok itu harus mempresentasikan ke depan apa dari hasil musyawarahnya tadi ya. Poin-poin apa saja yang didapat nanti akan maju satu orang mewakili ke depan. Ya, paham ya? Ya, bisa dimulai sekitar 10 menit dari sekarang. Silakan. Silakan dijelaskan. Ada yang menuliskan hasilnya ya, nanti biar di depan ya. Nah, di sini untuk menjelaskan bisa dipahami kalau ilmuwan itu mau menyumbangkan harta kepada miskin contohnya tapi infak berbeda dengan zakat. Beda dalam usianya kan kalau zakat itu ada ini sedekah itu termasuk sedekah. Berarti sedekah sedekahnya bisa dipahami. Paham ya? Jadi orang itu perbedaannya. Kemudian ada juga orang-orang yang yang kedua orang yang kedua mendapat dan menggunakan dan untuk memerdekakan saudara saya untuk memerdekakan orang yang berutang atau saudara perjalanan. Terus kalau sedekah sama infak itu perbedaannya kalau infak cuma harta. Ada yang mau bertanya? Kenapa dari itu kalau sedekah enggak harta, ada hubungan bisa ada perjuangan di jalan atau apapun dianjurkan infak dan sedekah itu kepada siapa sih? Itu ada di istilahnya atau itu sebenarnya zakat itu hanya orang kafir miskin yang mendapatkan dan Terima kasih kami sampaikan. Saya kira sudah cukup untuk diskusi, selesai sekitar 10 menit tadi ya.
Kemudian berikutnya tadi yang bertamu dipersilakan untuk kembali ke masing-masing kelompoknya. Dan tadi sudah dicatat ya laporannya, hasil diskusinya sudah dicatat. Nanti akan saya tunjuk satu persatu masing-masing kelompok untuk ke depan menyampaikan apa dari hasil diskusi tadi itu ya di kelompoknya, apa yang didapat tadi ya. Kemudian berikutnya saya akan memberikan pertanyaan soal ya yang ada di Google Form. Nanti di situ ada handphone ya, di mana nanti kamu satu persatu bergantian mengerjakan tugasnya di link yang sudah saya pasang di HP masing-masing itu. Nanti soalnya atau nilainya akan terkirim ke email saya. Nanti itu soalnya langsung nilainya langsung ketemu nanti ya. Kemudian kami persilakan masing-masing kelompok sudah pegang handphone satu persatu. Itu ada 10 soal di situ. Nanti itu untuk mengukur seberapa kalian itu bisa memahami materi tentang infak dan sedekah. Kami persilakan bergantian ya. Saya mungkin 10, enggak sampai 10 menit ya. 10 menit untuk semua siswa ya. Persilakan. Kalau ada kesulitan bisa bertanya kepada saya. Ya gitu ya, ya begitu. Ya. Ini nomor 1. Ya. Nama, ya kasih nama dulu. Jangan lupa namanya ya. Ya. Kemudian nomor absen itu juga ya. Bisa ya. Oke, sudah ke peserta berikutnya. Gampang kok pertanyaannya, gampang-gampang itu. Hanya tentang materi tadi itu. Ya, itu, betul. Login ya. Ya. Oke, terima kasih. Sudah selesai ya semua ya. Oke. Berikutnya setelah kalian mengisi soal tadi sekilas, kemudian tadi hasil diskusi pada kesempatan tadi yang sudah didiskusikan itu silakan dari masing-masing kelompok ada yang mewakili ke depan untuk sekilas tentang apa yang dihasilkan dari kelompok. Silakan pada notulen tadi. Kelompok 1 siapa? Oke, Salman. Silakan. Salman di depan. Apa saja yang yang didapat kira-kira? Saya kira yang lain tetap diperhatikan ya. Kelompok 1 ini dapat apa saja dari kelompok 3 yang bertamu kita ke kelompok 1. Kira-kira ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok 1 tentang infak dan sedekah. Lebih jelasnya, infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah hisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan penerimanya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Infak dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik zakat, seperti keluarga dan kerabat, bahkan untuk membiayai kebutuhan diri sendiri. Pengertian sedekah lebih luasnya, sedekah meliputi harta dan jasa, bahkan senyum pun sebagai sedekah. Membuang, ranting atau duri dari jalan pun sedekah. Infak dan sedekah hendaklah dengan harta yang baik. Firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 27 seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna
Wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tunfiqu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun 'hamid. Inilah yang dapat kami sebutkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Semangat. Terima kasih saya sampaikan. Oke. Anak-anak sekalian, tadi dari kelompok 1 sudah bagus tentang zakat, infak, pengertian zakat, perbedaan zakat, infak dan sedekah itu apa? Kemudian dalil tentang apa tadi juga disebutkan apa? Tentang barang atau apa yang hendaknya diinfakkan, ya, barang apa yang hendaknya diinfakkan. Berikutnya kelompok 2 silakan akan diwakili oleh Muqtadir Soleh. Kami persilakan kelompok 2 menyampaikan hasil dari diskusi tadi. Apa yang didapat oleh Muqtadir kelompok 2 yang diberi keterangan oleh kelompok 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang infak dan sedekah. Infak berasal dari al-faqo yang artinya membelanjakan, yang mengikuti wazan afala itu. Lebih lengkap pengertian sedekah meliputi harta dan jasa. Pun sebagian sedekah membuang hati atau budi dari jalan sedekah. Seperti Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun 'hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memilihkan masa terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Teliti. Dan bagi orang-orang yang menerima sedekah, diantaranya orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang walaf, hamba sahaya, orang yang berutang, dan orang yang dalam perjalanan atau musafir. Sebagian berkat dari Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Masih semangat ya, silakan. Ini yang terakhir dari kelompok 3 diwakili oleh Rizky Abdul Salam. Hasil diskusinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah untuk orang-orang miskin, ambil zakat dan disedekahkan yang itu memerdekakan umat itu membebaskan orang yang berhutang, itu menolong dan itu orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian kewajiban dalam dijelaskan bahwa hubungan manusia merasa mulia dan memiliki hubungannya yang diberikan. Padahal kita manusia hubungan itu adalah
dan Nabi mereka Allah membina padahal tidak demikian. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa dan tidak. Begitu pula Allah memberikan kepada siapapun dan tidak. Terima kasih kami sampaikan, tepuk tangan untuk kelompok 3. Anak-anakku sekalian, tadi sudah proses pembelajaran itu sudah berlangsung sedemikian rupa. Kira-kira kita atau saya bisa menyimpulkan bahwa infak itu adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang berhak, kepada orang lain, ya, kepada orang lain yang berupa harta. Siapa sih yang berhak menerima infak? Selain 8 orang yang disebutkan dalam Al-Quran, 8 golongan, juga kalau infak itu bisa diberikan kepada siapa? Kepada tetangga kita, kepada orang tua kita, bahkan kepada adik kita. Itu juga bisa diberikan, sudah termasuk yang namanya infak. Kira-kira saya mau tanya, pembelajaran pada pagi hari ini itu menyenangkan atau tidak sih? Iya. Banyak hal yang didapat ya tentang infak dan sedekah. Wah, bagus. Iya, bagus. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah mempelajari tentang infak dan sedekah ya. Kemudian saya memberikan penekanan kepada kalian bahwa kalian setelah belajar tentang infak dan sedekah itu hendaklah sering-sering berbuat baik kepada orang lain ya, berinfak dan bersedekah. Kalau punya permen 1, yo sampean sedekahkanlah, berbagi pada temannya. Ya, kalau kalian ada bencana, jangan segan-segan kalian untuk ikut menyumbangkan sebagian harta atau sebagian pakaian yang layak pakai, itu sampean sumbangkan. Kalau tidak, yo apa sajalah yang bisa membuat kalian bersedekah. Jadi itu ya. Jadi jangan lupa dan jangan malas untuk berbuat baik. Ingat, tetaplah tersenyum, karena tersenyum itu adalah sedekah. Namun kalian kalau tersenyum harus ada tempatnya. Kalau di jalan-jalan sampean tersenyum terus, nah ini bahaya ya. Bahaya, nanti disangka apa? Orang gila nanti ya. Jadi tersenyumlah kepada orang, jangan tersenyum sendirian. Ingat, jangan merengut ya, jangan merengut. Oke, berikutnya tugas untuk minggu depan. Tugas minggu depan adalah kalian untuk selain hafalan surat Al-Fajr dan artinya, minggu depan satu-satu ya. Nanti juga kalian harus mengisi ini soal di Google Form yang linknya nanti saya sebarkan di grup WA masing-masing ya di rumahnya. Kemudian nanti juga kalau sampean tidak sempat untuk menghafal, silakan nanti menghafalnya disetorkan file WA ya, melalui WA. Setoran pakai rekaman video. Hafalan Al-Fajr tadi itu pakai video beserta terjemahannya ya. Dikirimkan nomor saya 085 831 837 161 513 ya. Itu kan sudah ada ya di grup ya nomor saya. Kemudian berikutnya untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, memupuk jiwa nasionalisme, kecintaan kita kepada negara kita Republik Indonesia. Ayo kita bersama-sama membaca Pancasila yang akan dipimpin oleh Fahrudin. Ayo Fahrudin, ayo berdiri semua. Yang lain mengikuti Fahrudin ya. Pancasila. Ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih kami sampaikan kepada Farudin. Silakan bisa duduk kembali. Anak-anak, minggu depan kita akan mempelajari tentang mat iwat, mat arid lisukun, dan mat lain. Sampai pelajari ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengamalkan walaupun itu sedikit. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.